Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali di dalam doa pagi bersama kami Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Engkau menyertai dan menjagai kami sepanjang kami beristirahat. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami ingin bersekutu dengan firman-Mu. Hadir bersama kami pagi ini. Dan biarlah hidup kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terpuji Engkau ya Bapa. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Roh Kudus yang manis. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Bapa kita yang baik. Bapa yang mengasihi kita. Kita panggil Dia Bapa, ya Aba. Haleluya. Aba Bapa. Panggil dengan lembut, ya Aba, ya Bapa. Aba Bapa. Aba Bapa. Kau segalanya bagiku. Kami mau naikkan syukur. Terima kasih, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Inilah kerinduan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kita angkat pujian ini dengan kerinduan di hadapan-Nya. Aba Bapa, panggil Dia. Aba Bapa, Kau segalanya bagiku.
mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi, lebih dari permata dan emas yang lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, benar ya Tuhan. Amin. Ini kerinduan setiap kami. Hamba setia kepadamu. Angkat hatimu, katakan Dia lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami. Haleluya. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan kami setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau yang begitu mengasihi, Kau yang begitu mencintai kami. Kami mau belajar mengasihi-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat hatimu, angkat syukur, angkat mazmurmu di hadapan Dia. Allah yang begitu mengasihi engkau dan saya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau yang begitu baik pada kami, Kau yang begitu mengasihi kami, Kau yang beri kami kemenangan.
Ya setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang hadir pagi ini, yang datang dengan segala pergumulan, dengan segala persoalan, kami percaya Engkau lebih mengasihi kami untuk tetap lebih memilih Engkau taat dan setia di dalam proses kami mengasihi-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Biar iman kami tetap teguh. Biar iman kami memandang kepada Engkau Allah yang mengajari kami untuk tetap bertahan, untuk bisa mengatasi percobaan, mengatasi masalah dan pergumulan seperti Yesus yang membuktikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya memberikan kekuatan buat kami, Roh Kudus yang memampukan kami. Haleluya. Terima kasih, terpuji Engkau Tuhan. Sungguh Bapa yang mulia, Bapa yang mengasihi, Kau yang mengajari kami jadi setia seperti Yesus setia. Kerinduan kami, Kau mampukan kami terus menjadi pemenang di dalam kehidupan ini bersama-Mu Bapa, karena Engkau yang begitu baik, supaya kami melihat bagaimana Engkau mengajari kami cara mengasihi yang benar seperti Engkau yang telah lakukan buat anak-Mu Yesus. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari dengan iman naikkan pujian ini. Yang mengasihiku, benar ya Bapa, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku
langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Benar ya Bapa, Kau yang mengerti bagian yang terdalam dalam kehidupan kami. Bentuk kami serupa anak-Mu, supaya hidup kami berkenan. Inilah kerinduan setiap kami. Nasihati kami dengan firman-Mu ya Bapa pagi ini. Haleluya. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Biarlah di pagi hari ini kita bisa merenungkan kebenaran ini bersama-sama. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami dibangunkan dan kami boleh bersama-sama berdoa dan merenungkan kebenaran. Biarlah ini bisa menjadi satu kebiasaan yang baik buat kami semua, tempat kami bersekutu dan berkeluarga di dalam Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika kita bicara soal cinta kasih, dan tentu saja hubungannya antar manusia ya. Sebab cinta itu tidak bisa sendirian. Mencintai diri sendiri, bukan. Cinta itu harus ada pihak yang dicintai dan mencintai. Sebelumnya saya bacakan dulu 1 Korintus 13 ayat 4 ya. Kasih itu sabar. Nah ini ciri-ciri kasih yang benar. Kalau kasih itu marah-marah terus itu, ada pasangan yang saling marah terus setiap hari, nah itu bukan kasih. Sabar. Kasih itu murah hati. Ya, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, menyombongkan diri, dan tidak sombong, dan lain-lain. Ada banyak sekali kasih. Saudara baca sendiri nanti ya. Tapi intinya adalah manusia itu diciptakan dari awal memang supaya tidak hidup sendirian saja. Buktinya Adam diberi Hawa. Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tentu saja ini konteksnya adalah suami istri. Tetapi itu juga berlaku saudara untuk kita semua. Supaya kita bergaul dengan banyak orang, bersosialisasi. Sebab manusia itu makhluk sosial. Dan dalam interaksi itulah roh kerohanian kita pun dibentuk. Sebab manusia itu manusia rohani juga. Jadi tidak baik kalau sendirian saja. Tidak ada di dunia ini orang yang sendirian saja tidak pernah bicara sama siapapun. Tidak ada. Kalau ada pasti ada yang kurang beres dengan pikirannya. Ya. Nah, jadi kita dirancang itu supaya membangun hubungan. Hubungan dengan Allah Sang Pencipta, hubungan dengan sesama, ya. Dan hubungan itu harus berupa cinta kasih. Ya, memang segala sesuatu tidak berjalan dengan mudah biasanya. Kadang dalam hubungan antar manusia sesama
ada luka, ada kecewa, ada konflik, pertengkaran, beda pendapat, ya, itu biasa sebenarnya. Yang perlu kita lakukan adalah kita belajar dari setiap kejadian. Kenapa ada terjadi konflik? Kenapa kamu kecewa, luka hati? Kenapa? Kita harus kembali kepada Tuhan. Tuhan itu sang kasih. Sang kasih itu tidak pernah luka, kecewa, lalu konflik dengan kita, enggak. Tuhan menginginkan kita semua selamat, tidak ada yang binasa. Makanya kita harus memiliki kasih, dan sumber kasih yang sebenarnya itu pasti Allah, Tuhan sendiri, ya, bukan karena yang lain. Jadi kalau 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata begini, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Coba, iya kan? Nah, jadi kalau kita tidak mengasihi, itu namanya tidak tahu diri. Dikasih lebih dahulu tapi tidak mau mengasihi, tidak membalas cinta yang tulus dari Tuhan. Ya, makanya cinta bukan hanya sekedar perasaan hangat, tapi berupa komitmen, keputusan untuk memberi, mengampuni dan menerima, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Gitu ya, saudara ya. Jadi hubungan yang baik itu dibangun dengan dasar cinta kasih, bukan dengan dasar ego. Kebanyakan hubungan itu hancur bukan karena nggak cinta, tapi karena cintanya caranya salah. Cintanya egois, cinta yang menuntut, bukan cinta yang memberi. Kasih yang benar itu memberi, bukan menuntut. Ya. 1 Korintus 13 ayat 5. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Memang cinta sejati tidak selalu dalam bentuk cinta romantis. Tetapi ketika mengampuni saat disakiti itu cinta. Mendengar saat tidak sepakat itu pun berupa cinta kasih. Ya. Menyediakan waktu meskipun sedang sibuk. Nah, itu ekspresi cinta sejati. Gitu ya. Banyak orang tidak memiliki cinta sebenarnya. Sebab kalau dirinya disakiti, wah, dia membalas. Mestinya kalau orang penuh cinta, ketika disakiti, ia tetap mengasihi. Mari kita belajar ya semua dari kita. Sebab pada umumnya manusia tidak bisa belajar dengan sendirinya. Harus diajari, harus diberitahu, harus diberi masukan seperti renungan pagi seperti ini. Makanya kalau saudara mengerti jiwa dan roh saudara kalau mau sehat, harus sarapan yang benar, sarapan firman kebenaran. Jangan pagi-pagi mendengar berita hoax dan sebagainya, ya. Nah, cinta memang butuh komitmen, sebab biasanya orang, misalnya suami istri, cintanya itu mau gebu-gebu di awal, tapi dengan berjalannya waktu mulai tawar. Itu cinta kasih yang salah. Cinta kasih itu butuh komitmen. Apapun yang terjadi, tetap selama-lamanya. Bahkan Tuhan aja mengasihi kita selama-lamanya. Dulu waktu kita belum bertobat, Tuhan tetap mengasihi, bayangkan itu. Ya. Jadi kasih itu menyembuhkan, saudara. Kalau ada di antara saudara yang buat salah, kalau dihukum nggak sembuh, tapi kalau kita mengasihi orang yang bersalah, dia akan melihat kemuliaan Allah dan dia akan sembuh. Hubungan yang retak, kalau ada kasih akan nyambung lagi, saudara. Tidak ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, kecuali yang bersangkutan, yang berkaitan tidak mau diselesaikan. Ya, karena dasarnya adalah kasih. Kalau dasarnya kasih, apapun bisa dipersatukan. Kalau dasarnya kasih kepada Tuhan. Banyak orang memang tidak cinta Tuhan. Makanya seperti itu. Kalau misalnya seorang anak kecil mecahin gelas, respon orang tua bisa dua. Satu, mukulin anaknya, dianggap nakal. Tapi orang yang tua yang baik tidak begitu. Orang tua yang baik, karena itu ketakutan. Orang tua yang baik, gak apa-apa.
gelas ini kan cuma berapa kan. Lain kali hati-hati ya. Anak itu tentu ketakutan, saudara. Apalagi kalau orang tuanya galak. Ya, galak kayak singa. Takut anak itu. Berubahlah, saudara. Bertobatlah. Peluk anak itu. Gak apa-apa, nak. Kamu jangan takut. Karena belajar itu kadang-kadang buat salah. Ya, jadilah bapak yang baik, jadilah mama yang baik. Jangan kejam gitu sama anak. Orang yang kejam terhadap anaknya sendiri, dia tidak punya cinta kasihnya Tuhan. Kalau dia mengatakan dia beriman, itu bohong sebenarnya. Egois sekali. Orang lain disuruh mengikuti kemauannya. Dia sendiri tidak mau mengikuti kemauan Tuhan. Waduh. Bagaimana kita bisa membangun cinta kasih yang benar? Ya, harus mau minta maaf kalau salah. Dan harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau nggak mau, nggak bisa. Harus lebih banyak mendengar daripada menyerang. Ya. Harus banyak berdoa, Tuhan. Mempersoalkan hidup kita kepada Tuhan. Merenungkan. Utamakan kasih. Bukan mau menang gitu. Misalnya dalam debat, konflik mau menang. Gitu. Enggak. Utamakan kasih. Ini memang tidak mudah, tapi tidak ada cara lain. Buktikan kalau kita semua mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, pantas saja kelakuannya itu tidak mengasihi sesama. Kan begitu ya. Saudara ya, tiap pagi, renungan pagi, doa pagi seperti ini sebenarnya nggak ada gunanya sama sekali. Kalau saudara tidak berubah, kalau saudara cuma amin di mulut tapi tidak melakukannya, ciri anak Allah itu kasih adanya. Dalam setiap hal yang kita lakukan, memancarkan kasih yang dari dalam. Terhadap orang yang bersalah kepada kita pun, kita tetap mengasihi dia. Asal dia mau bertobat. Kalau nggak mau bertobat itu kan salah dia, bukan salah kita. Kan begitu ya. Hidup cuma satu kali, kenakan kasihnya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sebab dengan hanya cara itulah kita bisa menjadi anak Allah. Amin ya saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa segala sesuatunya itu tentang kasih. Jika kami tidak memiliki kasih, maka semuanya menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk peringatan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk gereja GMM, gereja mula-mula. Kami mengucap syukur untuk pelayan Tuhan yang semua yang hadir, semua yang mendukung. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.